Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyidikan perkara Nur Salim. Sumber saya YouTube. Komisi Pemberantasan Korupsi 2 tahun yang lalu menetapkan Nur Salim sebagai tersangka terkait bantuan dana BLBI dengan temannya. Temannya ini namanya saya sudah lupa, saya sebut saja namanya A. Temannya yang bernama A tersebut sudah disidangkan lebih dahulu, yang diputus Mahkamah Agung dengan terbukti tetapi bukan perbuatan pidana. Sama juga ini perkara tersebut adalah sudah dibebaskan. Biasanya demikian, terbukti tetapi bukan perbuatan pidana, mungkin perkara perdata dan sebagainya, sehingga kalau orang menyatakan tersebut adalah bebas. Berdasarkan putusan perkara A yang dibebaskan oleh hakim, lalu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menghentikan penyidikan perkara Nur Salim. Penghentian perkara Nur Salim didasarkan atas perkara A menurut saya kurang tepat dengan 2 alasan dari sudut hukum pidana. 1. Penghentian penyidikan perkara Nur Salim belum ada kepastian hukum. Bila nanti berganti pimpinan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, bisa dibuka lagi perkara penyidikan tersebut untuk disidangkan. Seharusnya perkara Nur Salim itu harus disidangkan, bebas atau tidak, terbukti harus disidangkan biar ada kepastian hukum. 2. Putusan Mahkamah Agung yang memutuskan perkara tersebut sebagai dasar menghentikan penyidikan perkara Nur Salim karena hakim yang menangani perkara si A dengan nanti perkara Nur Salim berbeda hakimnya, karena setiap hakim berbeda analisa hukumnya atas perkara tersebut walaupun perkaranya sejenis. Seperti perkara Joko Chandra, di mana diputus hakim Mahkamah Agung bebas, kemudian jaksa melakukan peninjauan kembali, lalu diputus hakim Mahkamah Agung, hakimnya menjatuhkan hukuman selama 2 tahun. Jadi antara yang satu membebaskan perkaranya, yang satu menjatuhkan hukuman, ini sama-sama hakim Mahkamah Agung. Jadi tidak bisa kita dasarkan perkara itu karena masing-masing dalam menangani perkara tersebut adalah berbeda-beda hakimnya. Sehingga setiap hakim itu punya analisa hukum sendiri dan pertimbangan sendiri dalam menganalisa suatu masalah. Makanya di pengadilan itu selalu ada hakim majelis, 3 hakim atau 5 atau pokoknya harus ganjil. Jadi kalau ada perbedaan pendapat di antara hakim itu, umpamanya yang satu yang lain berbeda pendapatnya, tergantung nanti hakim pendapatnya kepada siapa, maka nanti akan berpihak dia ke pendapat yang itu. Jadi nanti belum tentu perkara Nur Salim ini bebas. Bisa saja nanti perkara Nur Salim ini itu kalau disidangkan di pengadilan terbukti bukan bebas, sedangkan perkara A bebas, sedangkan perkara Nur Salim bisa saja nanti terbukti pengadilan. Tentu hakimnya berbeda mungkin. Kalau berbeda hakimnya tentu pandangan hukumnya, analisa hukumnya juga berbeda. Makanya dengan demikian kurang tepat KPK berlandaskan daripada putusan perkara A dijadikan sebagai alasan untuk menghentikan penyidikan perkara Nur Salim tersebut. Itu sangat berbeda. Harapan saya supaya Komisi Pemberantasan Korupsi menyidangkan perkara Nur Salim demi kepastian hukum. Apakah dia terbukti atau tidak, jadi sudah ada kepastian hukum. Selama nanti dia dihentikan penyidikannya, kalau dia tahu hukum belum tentu tenang perasaannya, karena masih bisa dibuka perkaranya tersebut. Dan juga nanti perkaranya kalau dibuka perkaranya, nah kalau perkaranya itu disidangkan, mungkin nanti akan berbeda juga
hakim yang menangani. Dan mungkin analisa hakim itu akan berbeda dan bisa menjatuhkan hukuman Nur Salim ini terbukti. Karena analisa hakim daripada Nur Salim dengan perkara si A itu berbeda hakimnya. Walaupun perkaranya itu sejenis atau sama, bisa saja perkara itu nanti berbeda putusannya. Dan ini sering terjadi. Makanya setiap hakim itu punya nilai menilai sesuatu masalah itu dari sudut hukum. Tentu pandangannya berbeda-beda, walaupun rambutnya sama hitam, tentu cara berpikirnya itu dalam menganalisa hukum itu berbeda-beda satu sama lainnya. Yang tentu apapun putusan hakim itu harus kita terima, karena itu putusan Mahkamah Agung itu sudah putusan akhir, itu putusan tertinggi yang tidak ada bisa banding kasasi lagi di sana. Sebagai putusan akhir dan harus dilaksanakan. Tetapi jangan dibuat perkara lain bebas jadi dijadikan dasar untuk menghentikan penyidikan perkara Nur Salim tersebut. Hal itu kurang tepat dari sudut hukum pidana. Sekian dan terima kasih.